Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliatul Mubaroja. Saya dari Prodi Otomasi Perkantoran Akademi Komunitas Semen Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rapat perlengkapan kantor dan mesin kantor. Yang pertama ada rapat. Apa sih rapat itu? Rapat merupakan suatu bentuk pertemuan antara para anggota yang ada di lingkungan organisasi sendiri untuk mendiskusikan atau menyelesaikan suatu masalah terkait kepentingan bersama. Lalu apa sih fungsi rapat? Yang pertama pastinya untuk memecahkan masalah. Yang kedua untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga sebagai forum demokrasi. Yang keempat sebagai alat koordinasi yang baik. Yang kelima sebagai sarana yang bernegosiasi. Lalu yang terakhir sebagai sarana pembentukan peraturan. Adapun jenis-jenis rapat. Yang pertama, jenis rapat berdasarkan tujuannya. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rapat penjelasan, yakni suatu rapat yang dilaksanakan untuk memberikan penjelasan kepada para peserta rapat. Dalam rapat penjelasan, peserta rapat tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pimpinan rapat, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Lalu rapat pemecahan masalah, yakni sebuah rapat yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada rapat ini, peran peserta sangat besar untuk memberikan masukannya. Yang ketiga ada rapat perundingan, ialah salah satu jenis rapat yang dilakukan untuk merundingkan suatu perselisihan atau mencari jalan tengah agar tidak merugikan pihak yang berselisih. Lalu jenis rapat yang kedua ada rapat berdasarkan sifatnya. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rapat resmi atau formal meeting, yaitu rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang sangat penting dan berlaku peraturan protokoler yang mengatur kelancaran jalannya rapat. Lalu ada rapat tidak resmi atau informal meeting. Ialah rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal. Rapat ini tidak memerlukan persiapan istimewa dan biasanya dilakukan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Lalu ada rapat terbuka. Rapat yang dapat dihadiri oleh semua anggota, informasi atau perusahaan dan materi yang dibahas tidak bersifat rahasia. Lalu ada rapat tertutup, merupakan sebuah rapat yang dihadiri oleh para peserta rapat, tentunya rapat tertentu ya. Dan masalah yang dibahas dalam rapat ini bersifat rahasia. Lalu jenis rapat selanjutnya ini berdasarkan jangka waktunya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada rapat mingguan. Ini suatu rapat yang diadakan seminggu sekali dan biasanya membahas masalah yang bersifat rutin. Lalu ada rapat bulanan. Salah satu rapat yang diadakan sebulan sekali dan membahas masalah-masalah yang terjadi selama sebulan yang lalu. Lalu yang ketiga ada rapat semesteran, yakni sebuah jenis rapat yang diadakan setiap 6 bulan sekali yang membahas masalah yang terjadi selama 6 bulan yang lalu dan program-program selanjutnya untuk 6 bulan ke depan. Lalu yang keempat ada rapat tahunan. Ini merupakan jenis rapat yang diadakan setahun sekali. Ini contohnya rapat Dewan Komisaris. Lalu yang keempat jenis rapat terakhir, yakni berdasarkan frekuensinya. Ya ada dibagi menjadi 2. Yang pertama rapat rutin, yakni salah satu jenis rapat yang sudah ditentukan waktunya. Ini contohnya seperti tadi rapat mingguan. Lalu rapat insidental ialah suatu bentuk rapat yang tidak terjadwal. Biasanya rapat ini membahas masalah yang sifatnya penting dan mendadak yang harus diselesaikan bersama. Lalu selanjutnya ada syarat rapat yang baik dan tipe peserta rapat. Yang pertama untuk syarat rapat yang baik, yang pertama suasananya terbuka, tidak ada monopoli, partisipasi aktif dari peserta rapat, bimbingan dan pengawasan dari pimpinan,
perdebatan berdasarkan argumen, bukan berdasarkan emosi, lalu pertanyaan singkat dan jelas, dan pasti disiplin waktu. Tipe-tipe peserta rapat, yang pertama ada tipe pemberi informasi, tipe pemberi semangat, tipe inisiatif, tipe pemersatu, tipe penyerang, tipe perantara, dan yang terakhir tipe pendengar. Selanjutnya kita memasuki mesin kantor. Pengertian mesin kantor. Mesin kantor merupakan salah satu alat penunjang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efisien. Ini dipergunakan untuk menghimpun, mencatat, dan mengolah bahan-bahan, data, ataupun keterangan dalam suatu pekerjaan tata usaha yang cara kerjanya bersifat mekanik, elektronik, dan magnetik. Jenis pekerjaan yang membutuhkan penggunaan mesin. Yang pertama ada pekerjaan berulang-ulang dalam jumlah banyak. Lalu yang kedua, pekerjaan yang harus dengan teliti. Yang ketiga, hasil pekerjaan yang berformat rapi. Yang keempat, pekerjaan yang lambat bila dilakukan dengan tangan. Ini ada contoh mesin kantor. Yang pertama ada mesin fotokopi, printer, komputer, finger scan, mesin penghancur kertas, scanner, cash register, mesin penomor, dan masih banyak lagi. Lalu kita memasuki peralatan kantor. Peralatan kantor adalah segenap alat yang digunakan dalam pekerjaan tata usaha. Menurut De Lianji, peralatan kantor atau office supplies ini adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peralatan kantor adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud serta tujuan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa peralatan atau media kantor berfungsi sebagai syarat atau upaya untuk bisa mencapai suatu hal. Adapun contoh perabotan kantor, ada kursi kantor, lemari, meja, dan piring kabinet. Lalu ini ada contoh peralatan habis pakai. Peralatan habis pakai ini adalah peralatan yang penggunaannya sekali pakai. Contohnya seperti ballpoint, kertas, map, sama paperclip. Lalu peralatan yang tidak habis pakai, ini peralatan yang meskipun dipakai berulang kali, namun tidak habis. Contohnya mesin fotokopi, printer, proyektor, stapler, dan masih banyak lagi. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian, dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.